kepada seluruh masyarakat Karawang, jika mau berobat ke rumah sakit paru, silakan datang sesuai dengan kebutuhan apa yang dirasakan. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin saat ini masyarakat tahunya hanya rumah sakit khusus paru saja, tapi jangan khawatir, kami juga mempunyai layanan-layanan lain. Ada bedah, ada penyakit dalam, kemudian ada rehab medik bagi yang nyeri-nyeri sendi. Kami mempunyai fasilitas alat yang terbaru dan termodern. Kemudian yang tergabung di kami juga ada poligeriatri. Jadi bagi yang lansia mau berobat ke kami, silakan, kami akan memberikan layanan yang terbaik. Kemudian bagi yang anaknya asma, tuberkulosis, yakinlah di kami akan terobati dan insya Allah akan sembuh. Kemudian yang terbaru nanti insya Allah ada poli THT, ada poli neurologi atau saraf, serta bergabung di kami juga ada poli obstetri dan ginekologi. Silakan merapat ke paru, kami tunggu. Kembali lagi bareng saya Ega Nugraha Susanto di kanal YouTube Alexa Podcast. Di samping saya sudah ada Direktur Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang, Dr. Hajah Anissa. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih nih sudah menyempatkan waktu berbincang di kanal Alexa Podcast. Apa kabarnya hari ini Bu Hajah? Alhamdulillah baik. Sibuk, ya. Kita selalu alhamdulillah baik. Luar biasa ya. Seger sekali ya Bu Hajah. Gini Bu Hajah, untuk informasi ke masyarakat Karawang, mungkin kan tidak semua masyarakat juga tahu apa itu RSKP. Nah mungkin sebelum ke pertanyaan-pertanyaan yang lain yang serius, kita ingin tahu dulu nih kapan sih berdirinya Rumah Sakit Khusus Paru di Karawang ini. Kemudian yang keduanya, apakah hanya khusus yang penyakit paru gitu bisa berobat ke sini? Itu seperti apa? Jadi Rumah Sakit Khusus Paru Karawang ini kebetulan kita mulai aktif itu di Maret 2020. Dengan namanya ada Rumah Sakit Khusus Paru, sehingga masyarakat menganggap ini hanya khusus paru. Walaupun pada awal 2 tahun pertama Rumah Sakit kami ditunjuk sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID yang pada saat itu memang banyak melanda hampir di seluruh Jawa Barat. Sehingga pada tahun 2020 benar rumah sakit kami adalah khusus COVID terlebih dahulu. Kemudian di 2021 juga ada lonjakan COVID. Tapi bukan hanya pelayanan paru, karena di sini pun kami ada pelayanan poli-poli lainnya seperti poli penyakit dalam, poli penyakit anak, poli bedah, kemudian ada rehab medis, dan penunjang yang lengkap seperti laboratorium, radiologi, dan yang lain-lain. Dan terbaru lagi kami ada pelayanan THT. Bentar lagi bergabung dengan kami juga spesialis obstetri dan ginekologi bagi orang yang melahirkan atau kelainan-kelainan yang berhubungan dengan penyakit wanita. Iya. Terus Bu, RSKP Karawang ini kan juga dikenal dengan rumah sakit yang ramah anak ya. Nah itu seperti apa? Jadi memang kita termasuk rumah sakit yang ramah anak. Di layanan kita itu, jadi masyarakat nggak usah khawatir, di rumah sakit paru itu terbagi zona dipisah, mana yang infeksius, mana yang tidak infeksius. Baik dirawat jalan maupun dirawat inap. Rawat jalan yang infeksius itu memang khusus pasien-pasien infeksius, pintu masuknya pun berbeda. Nah, ramah anak ini adalah kita taruh di layanan yang non infeksius. Di sana kita setting untuk anak-anak yang jika berobat ke sini dia nggak takut. Karena rata-rata anak-anak kalau lihat rumah sakit ketakutan, takut disuntik, takut disuntik, takut diperiksa,
Tapi dengan adanya kami menyeting rumah sakit ramah anak, kita menyiapkan mainan-mainan anak, buku bacaan anak, sehingga anak-anak pun betah untuk di rumah sakit. Iya. Nah, Bu Dirut, karena ini kan lokasinya ada di Karawang ya RSKP-nya. Sebenarnya pasien yang datang itu sama khusus warga Karawang atau memang ada juga nih luar daerah, misal tetangga di Purwakarta atau Bekasi atau Subang mungkin ada juga? Jadi kebetulan memang karena rumah sakit kami berada di Jalan Nasional, ini perbatasan dengan Purwakarta, Subang, Indramayu, dan Bekasi. Dan alhamdulillah selain dinikmati oleh Kabupaten Karawang yang berobat, kami juga banyak dari Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, kemudian ada Kabupaten Bekasi, dan malah yang terjauh Indramayu pun ada ya? Pernah memilih dirawat inap di sini. Biasanya mereka berobat apa, Bu? Khusus paru atau umum juga? Memang rata-rata, memang semua daerah ini ada yang khusus paru, tapi ada yang lain, ada penyakit-penyakit dalam lain. Oh gitu. Terus Bro, program terbaru nih yang sedang dikembangkan oleh RSKP apa hari ini? Selain tadi membuka poli THT kalau nggak salah ya, mungkin ada program lain yang lagi sebenarnya program baru ini kami pendekatannya dua ya. Yang satu adalah layanan-layanan poli, kami mengembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi kami setiap tahun selalu melakukan survei. Masyarakat tuh pengennya apa sih layanan yang mereka cari susah selama ini. Termasuk di dalamnya THT, insya Allah sebentar lagi juga polisaraf, neurologi. Jadi untuk pasien-pasien yang stroke tidak usah jauh-jauh dia nyari pengobatan, di rumah sakit ini pun juga ada. Kemudian tadi yang saya bilang obstetri dan ginekologi, ini yang layanan langsung. Tapi kami juga sebenarnya ada layanan digital atau yang dikenal sebagai Smile RSKP. Di sana sebenarnya masyarakat kalau takut berobat ke rumah sakit, mereka cukup ngeklik saja di Play Store, ada namanya Smile RSKP. Dia di sana bisa konsultasi oleh dokter umum maupun dokter spesialis, bisa memilih mau konsultasi oleh siapa. Kemudian ada layanan emergency call, jika masyarakat membutuhkan emergency di rumah, mereka juga tinggal ngeklik di Smile RSKP, nanti tim kami akan datang menuju lokasi. Dan yang ketiga adalah layanan antar obat. Jadi masyarakat bisa membutuhkan obat, tinggal ngeklik juga Smile RSKP, nanti kita ada petugas kami yang akan melayani obat-obatan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi dengan dibukanya misalkan poli yang baru sudah seimbang dengan SDM yang ada di RSKP atau seperti apa? Kalau berbicara SDM kami kan yang sebagian besar adalah perawat. Perawat yang memberikan layanan. Kalau untuk dokter spesialis, kami memang masih satu-satu, ini sesuai dengan kebutuhan. Yang nanti insya Allah 2023 kita tambah lagi tiap yang layanan satu kembali. Sehingga masyarakat gak usah nunggu tadi. Kita berusaha memberikan pelayanan rumah sakit plat merah, tapi melayaninya secara internasional. Jadi itu yang kami kembangkan terus, sehingga masyarakat setiap pelayanan di kami itu puas. Berarti cukup lah Bu ya, ada. Kalau SDM saat ini cukup. Hari ini Bu RSKP itu bintang berapa sih? Boleh tahu? Alhamdulillah kemarin kami sudah melakukan akreditasi di bulan November, tanggal 8-10 ya, hasilnya paripurna atau bintang. Bintang 5 ya? Nah, berarti sudah selesai Bu ya? Kalau untuk akreditasi saat ini selesai, sertifikat akreditasi 3 tahun ke depan baru dinilai. Apa yang lagi disiapkan oleh RSKP untuk memenuhi agar tercapai? Kalau kita kemarin karena standar 5 kita dapat nilainya juga lumayan, jadi kekurangan kami itu hanya sedikit sebenarnya. Hampir semua sesuai dengan standar, kita dengan nilai yang cukup bagus ya. Rata-rata kami dapat nilainya 90-an ke atas, ada 102 Pokja ya. Jadi walaupun seperti itu, pertama adalah tetap tujuan kami bagaimana caranya rumah sakit paru bisa meningkatkan kualitas pelayanan serta keselamatan pasien. Berarti nunggunya sekitar 2 tahun lagi Bu? Ada? Waktu akreditasi itu sebenarnya kami dari pertama juga kami mau melakukan akreditasi, tapi karena pandemi akreditasi kan ditahan sampai tahun ini baru mulai kembali. Oh baru mulai? Persiapan kami ya kurang lebih 1 tahunan. 1 tahun. Gitu. Terus Bu kita sempat dengar juga ya bahwa RSKP ini akan jadi RSUD kedua di Karawang. Informasinya betul atau betul? Jadi gini, karena kenapa kita memutuskan untuk menjadi RSUD? Karena saat ini masyarakat pengguna Asker atau BPJS
kalau mau berobat ke rumah sakit paru itu hanya bisa kekhususan saja atau poliparu. Sakit paru dia bisa langsung ke sini dengan membawa rujukan SKTP tingkat. Tapi kalau untuk ke poli lainnya mereka tidak bisa secara langsung. Sehingga inilah yang membuat kami masyarakat pengen berobat tapi sulit sehingga memutuskan dalam waktu dekat mudah-mudahan menjadi rumah sakit umum daerah tipe C. Karena rumah sakit umum daerah Karawang yang tipe B sudah menjadi rumah sakit rujukan provinsi Jawa Barat. Ya. Tipe B itu berarti yang utama yang di sana itu ya? Utama kan tipe B sudah jadi rujukan Jawa Barat sehingga kami insya Allah bisa menopang kebutuhan masyarakat dengan menjadi rumah sakit umum daerah tipe C. Berarti bisa kecamatan sekitar juga? Ya, jadi sebenarnya semua ya sebenarnya. Kan kalau rumah sakit memberikan layanannya tidak terkotak-kotak kecamatan atau wilayah itu berada. Siapapun juga yang membutuhkan pengobatan silakan datang ke rumah sakit paru, pasti akan kami layani dengan baik. Ya. Tapi saat ini pasien banyak, Bu. Karena kan dulu sempat terkenal karena penanganan COVID itu kan, akhirnya masyarakat COVID ke sini. Tapi hari ini seperti apa? Jadi memang kondisinya pada saat kami menerima COVID di tahun 2020 dan 2021 meyakinkan masyarakat itu agak sulit pada awalnya. Tapi karena kami mempunyai tim yang cukup solid di Paru ini, karena benar-benar mereka membangun dari awal, mempunyai karyawan yang membangun dari nol dari awal, sampai saat ini yang memiliki rasa kecintaan yang tinggi terhadap Paru, sehingga kami semua kadang-kadang suka turun gunung itu kami memberikan sosialisasi ke desa-desa, ke kecamatan. Kami itu mempunyai layanan-layanan lain dan alhamdulillah masyarakat sekarang mulai percaya bahwa dipisah yang infeksi sama non infeksi, jadi masyarakat berobat ke sini pun insya Allah aman. Sampai saat ini memang kalau kita masih bertahan di Paru untuk kunjungan itu bor-bornya kami atau kita pakainya indikator layanan rumah sakit adalah bor itu sekitar 50-51 padahal kan standarnya 65. Jadi kalau memang pengen maju rumah sakit ini, memang kita harus terus mengembangkan layanan-layanan apa, serta keterbukaan pelayanan, sehingga masyarakat mudah akses. Nah, target ke depan Bu RSKP akan terus dikembang. Karena saya lihat tadi juga di luar masih ada tahap pembangunan ya atau renov itu. Jadi memang kita ini setiap tahunnya kami punya rencana strategi 5 tahun ke depan. Ada juga rencana kerja tiap tahun. Ini memang kami karena sering turun gunung sehingga kami tahu masyarakat punya apa. Jadi dengan dana yang tersedia baik dana blood kami maupun dana bantuan dari APBD, alhamdulillah jajaran pemerintah daerah Kabupaten Karawang juga selalu mensupport kami, baik Ibu Bupati maupun Wakil Bupati, Sekretaris Daerah mendukung, memberi kepercayaan dan amanah kepada Rumah Sakit Paru yang insya Allah bisa terus berkembang. Ibu berarti orang pertama yang jadi dirut RSKP ya? Dari 2020 itu setelah operasi. Jadi memang kebetulan sejak dilantik di tanggal 7 Januari 2020 saya yang pertama kali diamanahkan sebagai Direktur Rumah Sakit Paru. Jadi dari Rumah Sakit Paru ini potong, belum buka, sampai kami buka, sampai 3 tahun ini. 3 tahun. Kami bersama. Bu, gini, selama Bu Dirut bertugas di RSKP, ada nggak Bu pengalaman terberat untuk selama Ibu tugas di sini tuh apa? Boleh cerita nggak? Jadi kalau pengalaman terberat yang saya rasakan saat ini, suka dukanya gitu? Suka dukanya, suka dukanya banyak, sukanya sebenarnya. Sukanya ya? Karena kita selalu tantangan-tantangan yang kita hadapi ini kita selesaikan secara bersama. Jadi masalah apapun yang terjadi di Paru, kalau diselesaikan bersama itu pasti akan jalan keluarnya. Walaupun tahap awal pembangunan dengan keterbatasan Rumah Sakit Paru pada saat itu 2020 kami harus memberikan layanan COVID, tapi dengan bantuan dari dana cukai rokok kan kebetulan kami mendapatkan dana dari cukai rokok itu yang kami gunakan untuk operasional. Jadi prinsip kami setiap dana yang kami terima itu kami kembangkan untuk kemajuan Rumah Sakit Paru. Sehingga dengan pengembangan itu insya Allah Rumah Sakit Paru akan semakin maju. Tapi operasional yang ada sudah cukup?
Jadi untuk pelayanan? 2 tahun kemarin memang berbicara operasional kita bisa tutup karena percaya masyarakat terhadap pelayanan COVID di rumah sakit paru itu cukup signifikan. Untuk saat ini karena tidak ada pasien COVID, hanya beberapa pasien. Nah, mulai cash flow kami ini di tahun ini mulai sedikit terganggu. Karena pendapatan kami karena terbentur dengan peraturan saja karena rumah sakit khusus. Khususnya itu. Karena khususnya itu sehingga yang boleh ke sini hanya khusus. Berbeda dengan RSUD. Kalau RSUD masyarakat mau berobat silakan datang. Nah, makanya inilah yang kita kejar. Mudah-mudahan menjadi RSUD ini tidak panjang perjalanan kami. Mudah-mudahan dalam 2 bulan ini bisa kami selesaikan sehingga berubah nama menjadi RSUD Jatisari atau nama tergantung Ibu Bupati dan Wakil Bupati. Namanya apa yang terbaik untuk Kabupaten Karawang. Tapi informasi terakhir dari Bupati mungkin ya, berarti 2023 itu harus sudah rubah status Bu ya? Ya mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kami sedang kerja keras saat ini. Jadi di Paru ini saya menanamkan bahwa kita tidak boleh berhenti. Tidak boleh puas dengan kondisi saat ini karena kita punya 376 karyawan yang harus kita nafkahi. 376 dengan berbagai profesi ya yang harus kita nafkahi. Sehingga ayo kita sama-sama kita bangun, kita ngembangin rumah sakit paru ini menjadi rumah sakit umum daerah yang dikenal oleh beberapa kabupaten dengan pelayanan yang terbaik. Saat ini kami sudah menyusun SOTK-nya menjadi rumah sakit umum daerah. Nanti insya Allah ke depannya mudah-mudahan kalau semua siap 2023 ini kami sudah memberikan pelayanan yang luas bagi masyarakat. Apa Bu nanti yang akan beda setelah statusnya itu berubah? Sebenarnya sih perbedaannya satu nama, tapi layanan itu kami jadi lebih luas. Lebih saat lepas ini masyarakat bisanya hanya di puskesmas nama paru itu bisa mereka merujuk kalau kasusnya paru. Jadi kalau selain paru tidak bisa? Kalau selain paru, mereka ada namanya disebut kuota 20% gitu ya. Jadi mereka ke swasta dulu. Swasta dulu, nanti kalau ada sisa baru ke kami. Tapi kalau RSUD nanti kalau enggak. Masyarakat dari puskesmas itu layanan kami, misalnya sakit kasus anak, misalnya sakit stroke. Mereka bisa langsung dirujuk di kami dan mendapatkan pelayanan. Seperti itu Bu ya. Terus Bu satu lagi tadi soal ini pengalaman, karena kan dulu termasuk saya mengenal rumah sakit khusus paru ini semenjak Teh Seli itu waktu pertama COVID ya karena berobat di sini. Pengalaman itu gimana Bu ceritanya waktu itu? Unik juga soalnya. Iya, jadi memang pertama kali itu di bulan Maret memang Ibu Bupati kita yang terkena COVID pertama kali. Iya pertama ya. Pejabat kepala dinas ya. Karena rumah sakit umum daerah pada saat itu belum siap dan ibu nggak mau dirawat yang lain, dia akhirnya dirawatlah di rumah sakit paru dengan segala keterbatasan. Karena pada saat itu memang rumah sakit paru belum siap. Belum siap Bu ya. Jadi mungkin AC ada, misalnya tempat tidur ada, tapi HEPA filter belum. Kan sekarang kan standarnya pasien-pasien itu harus ada HEPA filter, penyaring udaranya, tapi tetap dingin ke pasiennya. Terus di sini juga belum ada orang yang jualan, sepi kan? Ya. Tapi kantin sudah ada itu. Nah sekarang sudah ada. Sekarang kami sudah melengkapi dengan apa-apa yang dibutuhkan untuk pelayanan publik, makan. Sudah ada kantin yang bekerja sama APN juga kami sudah ada. Jadi masyarakat insya Allah kalau kesini apapun yang dibutuhkan ada. Bu, apa harapan Ibu sebagai dirut RSKP ke pemerintah daerah, Ibu Bupati? Harapan saya kepada pemerintah daerah adalah tetap mendukung semua program yang kami sajikan untuk kemajuan rumah sakit paru yang setiap tahunnya kami menginginkan adanya perkembangan pertama. Terus yang kedua, kami juga tetap pengen meningkatkan kualitas pelayanan. Insya Allah masyarakat kalau berobat di sini puas, di kegiatan kami itu memang yang namanya kepuasan pelanggan setiap bulan itu kami minta ke yang berobat, kira-kira puas nggak? Kalau nggak puas, mana yang nggak puasnya? Jadi tiap bulan tuh kami evaluasi. Kami selalu melakukan evaluasi, penanganan komplain pasien juga kami langsung tindak lanjuti, sehingga berikutnya adalah pasien menjadi lebih puas. Biasanya kalau pasien komplain tuh disediakan
Di kami ini untuk pengaduan komplain berbagai cara. Ada lewat WA, ada pengaduan langsung. Kami di setiap unit layanan juga mempersiapkan kotak saran yang bisa diisi secara langsung atau melalui IG kami yang bisa DM juga mereka langsung atau melalui Facebook kami. Jadi kami sudah punya Facebook, kami sudah punya IG, itu masyarakat boleh menuliskan komentar apapun juga. Kami bukan termasuk rumah sakit yang anti kritis. Kami kritikan apapun yang insya Allah membangun, kami akan selesaikan dalam waktu. Termasuk ini Bu Dirut bisa berarti hanya konsultasi kesehatan seperti itu bisa. Jadi kita kalau untuk konsultasi kesehatan ada yang kita sebut tadi Smile RSKP. Oh iya, yang Smile. Jadi hampir sama dengan Halodoc, cuma Halodoc malah lebih canggih. Canggih. Udah canggih banget lah. Kami masih dalam tahap pengembangan. Nah di Smile RSKP itu kalau orang takut untuk berobat bisa konsultasi dengan dokter. Bisa dipilih, di situ ada dokter spesialisnya ada dan dokter umumnya juga ada di sini. Saya tunjukin aja dulu ya. Berarti bisa di-download itu ya? Pakai Play Store. Inilah RSKP kami yang bisa di-download melalui Play Store. Ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Jadi setelah daftar ada kartunya seperti ini. Mereka boleh memilih mau konsultasi, misalnya sakit malam-malam mau konsultasi, silakan bisa dipilih dokter IGD kami di sini. Bisa konsultasi atau kalau nggak kuat lewat WA bisa video call juga. Mereka bisa konsultasi, kemudian dapat obat masyarakatnya. Oh saya nggak bisa ngambil obat jauh, itu silakan nanti ada dari farmasi kami menyiapkan obat. Nanti ada yang antar. Atau yang di sini juga ada namanya emergency call. Kalau tiba-tiba ada gangguan, misalnya ada serangan jantung, ada apapun di rumah, keluarga bingung, tinggal ngeklik di kami, klik. Nanti akan tersambung dengan hotline IGD kami sehingga mereka langsung bisa mendapat penanganan. Nanti tim ambulan, dokter dan perawat akan hadir di rumah untuk tata laksana dan kami rujuk dibawa ke rumah sakit. 24 jam berarti Bu? 24 jam. Bu, sebelum ke pertanyaan terakhir, tadi saya lupa dari 350 sekian ya, 376 itu gimana Bu soal kesejahteraan karyawan? Jadi untuk saat ini karyawan saya itu satu mendapatkan gaji, yang kedua ada yang disebut sebagai remunerasi adalah jasa pelayanan yang mereka bisa terima setiap bulan. Kalau gaji insya Allah setiap tanggal 1 mereka langsung dapat dan kami insya Allah tidak pernah menerapkan itu. Jadi karena berhubungan dengan lancar ya. Insya Allah lancar. Kalau remun ini kita juga punya target sebelum tanggal 10 sudah masuk ke rekening anak-anak. Karena dukungan dari Pemda juga sangat bagus Bu. Ya, jadi kami juga dapat dukungan dari pemerintah daerah. Sampai saat ini dari rumah sakit ini berdiri sampai 3 tahun ini rumah sakit pemerintah daerah tidak pernah meninggalkan kami. Selalu membangkitkan semangat dan mensuplai segala kekurangan kami. Jika kami kekurangan mereka akan siap membantu. Baik bupati, wakil bupati maupun sekda serta kepala dinas yang terlibat terhadap kami sama kepala dinas kesehatan juga selalu mensupport kami supaya kami menjadi lebih maju dan mandiri. Bu, terakhir mungkin bisa disampaikan pesan Ibu Dirut bagi masyarakat yang ingin berobat ke RSKP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Karawang, jika mau berobat ke rumah sakit paru, silakan datang sesuai dengan kebutuhan apa yang dirasakan. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin saat ini masyarakat tahunya hanya rumah sakit khusus paru saja, tapi jangan khawatir, kami juga mempunyai layanan-layanan lain. Ada bedah, ada penyakit dalam, kemudian ada rehab medik bagi yang nyeri-nyeri sendi. Kami mempunyai fasilitas alat yang terbaru dan termodern. Kemudian yang tergabung di kami juga ada poligeriatri, jadi bagi yang lansia mau berobat ke kami, silakan, kami akan memberikan layanan yang terbaik. Kemudian bagi yang anaknya asma, tuberkulosis, yakinlah di kami akan terobati dan insya Allah akan sembuh. Kemudian yang terbaru nanti insya Allah ada poli THT, ada poli neurologi atau saraf, serta bergabung di kami juga ada poli obstetri dan ginekologi. Silakan merapat ke paru, kami tunggu.
Nah, demikian perbincangan saya dengan Dirut RSKP Karawang, Dr. Haja Anissa. Ibu Dirut, terima kasih sudah menyempatkan waktu. Saya juga dibantu oleh Alexa Podcast supaya masyarakat menjadi lebih tahu apa sih layanan yang ada di Pak. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.